Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Damar Yoga Widiarto dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan macam-macam latihan otot yang saya gunakan saat proyek PJOK dan Bahasa Indonesia, dan juga saya nanti ingin menjelaskan mengenai circuit training, set, interval, dan lain-lainnya. Dan juga nanti pada ini penjelasan terakhir ini saya juga nanti ingin mempraktekkan gerakan-gerakan yang benar yang saya gunakan pada proyek PJOK dan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, mulai yang dari pertama, daftar isi latihan otot. Yang pertama, otot perut. Otot perut saya menggunakan sit up. Yang kedua ada otot dada, saya menggunakan push up. Yang ketiga ada otot punggung bawah, saya menggunakan wall sit. Dan yang keempat ada otot betis, saya menggunakan squats. Berikutnya latihan otot. Latihan otot merupakan jenis olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, sendi, serta kebugaran tubuh. Selain itu, olahraga ini juga bisa membantu membakar kalori dan menurunkan berat badan. Yang pertama, otot perut. Otot perut yang saya gunakan itu sit up. Definisinya yaitu sit up merupakan latihan yang dilakukan dengan berbaring telentang lalu mengangkat tubuh. Sit up melatih otot perut, dada, fleksor, pinggul, punggung bawah, dan leher. Sit up menggunakan berat badan untuk memperkuat dan mengencangkan perut. Tujuannya yaitu untuk melatih kekuatan dan ketahanan otot perut. Berikutnya yaitu langkah-langkah yang benar saat melakukan sit up. Yang pertama yaitu berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut yang menekuk. Tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Kalian juga bisa meminta seseorang untuk memegang kaki. Yang kedua yaitu taruh tangan di samping kepala dan menyentuh telinga atau taruh tangan secara menyilang di bahu. Nah, pada langkah yang kedua ini hindari untuk mendorong leher ke atas. Yang ketiga itu ada tarik napas dan angkat tubuh, yaitu kita harus menarik napas dan angkat tubuh bagian atas serta tegukan ke arah lutut. Lalu hembuskan napas saat kita melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir yaitu turunkan badan bagian atas pelan ke lantai, kembali dan tarik napas saat kembali posisi semula. Pastikan kalian itu menurunkan seluruh bagian ke atas tubuh ke lantai. Oke, selanjutnya ada gerakan yang salah, yaitu gerakan-gerakan yang salah saat sit up tuh contohnya itu posisi belum pas dan sudah melakukan gerakan sit up, itu yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua itu melakukan sit up terlalu cepat. Berikutnya yang kedua ada otot dada. Pada otot dada ini yang saya gunakan adalah push up. Definisinya, push up merupakan gerakan olahraga yang melibatkan hampir semua otot tubuh di bagian atas, dari otot bahu, otot tricep, otot dada, dan juga otot abdomen sebagai penstabilnya. Tujuan dari push up ini yaitu untuk membangun kekuatan, terutama guna memperkuat inti pada bagian atas tubuh. Berikut yaitu ada langkah-langkah push up yang benar. Yang pertama, mulailah dengan dada dan perut rata di lantai. Terus kaki harus lurus ke belakang dan telapak tangan harus tinggi dada dengan lengan ditekuk pada sudut 45 derajat. Yang kedua, buang napas saat mendorong tubuh kalian ke atas dan lalu angkat tubuh, dada, dan paha dari tanah. Yang ketiga, berhentilah sejenak dalam posisi plank. Pastikan mempertahankan otot itu tetap kencang. Yang keempat, tarik napas saat menurunkan tubuh kembali ke posisi awal secara perlahan. Oke, berikutnya gerakan yang salah saat kita melakukan push up. Itu ada banyak ya gerakan yang mungkin yang sering kita lakukan atau yang membuat gerakan ini menjadi salah, yaitu yang pertama itu tangan terlalu jauh di depan badan. Yang kedua juga punggung bawah kita melengkung. Yang ketiga siku mengarah keluar. Yang keempat ada melakukan repetisi yang cepat. Kelima mendongak saat melakukan push up. Yang keenam menahan nafas. Oke, berikutnya yang ketiga otot punggung bawah.
Otot punggung bawah yang saya gunakan yaitu adalah wall sit. Definisinya itu, wall sit merupakan latihan yang dilakukan untuk memperkuat otot quadriceps. Aktivitas fisik serupa dikenal sebagai posisi jetliner. Latihan ini ditandai dengan dua sudut siku-siku yang dibentuk oleh tubuh, satu di pinggul dan satu di lutut. Tujuan dari wall sit ini yaitu untuk membangun kekuatan dan daya tahan pada otot tubuh bagian bawah, khususnya pada area paha dan tungkai. Oke, berikutnya itu langkah-langkah saat melakukan wall sit dengan benar. Yang pertama, mulailah dengan berdiri sekitar setengah meter dari dinding dan kedua kaki terbuka selebar pinggul. Pastikan bagian punggung kalian itu menghadap ke dinding. Yang kedua, turunkan punggung kalian tuh ke bawah dan menempel pada dinding hingga lutut kaki menekuk sudut 90 derajat. Yang ketiga itu jaga bahu, panggung atas dan belakang kepala lurus menempel dinding. Kedua telapak kaki harus rata dengan tanah dan juga berat tubuh agar seimbang. Berikutnya yang kelima, tahan hingga 30 detik atau lebih sesuai dengan kemampuan Anda. Perlahan angkat tubuh ke atas punggung menempel dinding sampai posisi Anda kembali tegak. Oke, itu jadi langkah yang terakhir pada wall sit. Selanjutnya ada gerakan yang salah. Gerakan yang salah saat wall sit itu contohnya kaki yang tidak selebar pinggul, telapak kaki yang tidak rata dengan tanah, dan juga belakang kepala yang tidak menempel dengan dinding. Berikutnya yang keempat, otot betis. Pada otot betis yang saya gunakan yaitu adalah squats. Definisinya itu squats merupakan latihan kekuatan di mana peserta pelatihan menurunkan pinggul mereka dari posisi berdiri dan kemudian berdiri kembali. Tujuan dari squats ini yaitu untuk memperkuat otot inti dan mendorong pertumbuhan otot. Berikutnya adalah langkah-langkah saat melakukan squat dengan benar. Yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak. Yang kedua, berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul. Yang ketiga, turunkan tubuh kalian sejauh yang kalian bisa, yaitu dengan mendorong pinggul ke belakang atau sambil menaikkan lengan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat itu tubuh bagian bawah jadi dengan lantai dan tidak boleh membungkuk. Yang kelima itu kalian harus menurunkan badan atau menurunkan tubuh seperti duduk atau jongkok, paha belakang yang memanjang dan pinggul yang memperpendek. Yang terakhir yaitu kalian bisa mempertahankan agar supaya tubuh kita tetap tegak sehingga punggung kalian tuh tidak berputar. Oke, gerakan yang salah saat squats. Gerakan yang salah saat squat itu ada mengangkat tumit saat menahan beban, posisi lutut melebihi ujung kaki, dan punggung melengkung saat menahan beban. Oke, berikutnya yang kelima, saya ingin menjelaskan mengenai circuit training, repetisi, set, recovery, dan juga interval. Yang pertama ada circuit training. Circuit training yaitu latihan yang mengombinasikan latihan aerobik dengan kekuatan. Pada umumnya circuit training menggunakan konsep HIIT atau High Intensity Interval Training. Yang kedua itu ada repetisi. Repetisi atau pengulangan mengacu pada berapa kali kita melakukan gerakan olahraga, mulai dari bicep curl, deadlift atau satu kaki atau squat. Set. Berikutnya itu ada set, yaitu set merupakan bagian permainan yang tertentu waktu atau hitungannya babak. Berikutnya ada recovery. Recovery itu adalah pemulihan pendekatan atau psikologis yang merupakan pendekatan gangguan jiwa atau ketergantungan zat yang menekankan dan mendukung potensi seseorang untuk sembuh. Berikutnya yang terakhir itu ada interval. Interval yaitu jenis latihan yang melibatkan serangkaian latihan intensitas tinggi yang diselingi dengan periode istirahat atau lega. Oke, segitu saja presentasi dari saya, dan habis ini saya ingin mempraktekkan macam-macam gerakan latihan-latihan otot yang saya gunakan, yaitu tadi ada push up, ada sit up,
ada wall sit dan juga ada squats.